Pak Iwan, ini pada libur Natal dan juga Tahun Baru sebetulnya konsumsi listrik atau permintaan listrik seperti apa sih Pak? Dan juga bagaimana sebetulnya kesiapan Pak dari PLN Energi Primer Indonesia untuk menyikapi, artinya melihat bahwa apakah nanti akan ada kemungkinan permintaan meningkat atau malah justru turun. Seperti apa Pak kondisinya? Baik, begini Mbak. Jadi pada akhir tahun banyak perusahaan-perusahaan itu yang mengadakan libur, ya, sehingga banyak yang pabrik-pabrik juga mungkin tidak beroperasi. Ya, jadi kalau dilihat dari permintaan listrik memang sedikit menurun. Tapi untuk Natal dan Tahun Baru tahun ini itu meningkat daripada Natal dan Tahun Baru di tahun yang lalu. Ya, tapi meskipun demikian, bahwa kita harus tetap menjaga ini menjadi siaga. Karena apa? Karena sensitivitas dari kebutuhan masyarakat terhadap listrik ini sangat tinggi ketika mereka merayakan tahun baru, mereka merayakan Natal. Kita harus betul-betul siaga, menyiapkan apa saja yang dibutuhkan mereka dan tidak boleh kedip. Seolah-olah seperti itu ya. Karena kita tidak ingin kemudian karena adanya gangguan listrik itu menyebabkan kebahagiaan mereka juga berkurang. Nah, inilah yang kita juga tetap menyiapkannya dengan siaga. Sehingga kemarin kita juga tadi kita lihat bahwa di Rut Utama PLN juga mengadakan apel siaga yang dihadiri seluruh JM yang ada di Indonesia dan seluruh pasukannya. Kita menyiapkan 80.000 personil untuk menyiapkan ini. Nah, terkait energi primer Indonesia kita siapkan sekali lagi bahwa semua stok yang ada di pembangkit ini tercukupi sampai selesainya siaga Natal dan Tahun Baru. Jadi kita siapkan semuanya. Batu bara, gas, BBM, itu kita siapkan. Nah, terus seperti apa? Kita siapkan sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu. Ya. Jadi kita mengadakan rakor setiap bulan. Kemudian kita juga mengadakan checkpoint untuk seluruh pembangkit-pembangkit ini. Dan itu cukup banyak, Pak. Jadi kalau kita ngecek BBM itu ada 840 titik di Indonesia ini yang harus kita cek satu persatu hariannya ini. Bahkan kemudian kita laporkan secara harian ya. Batu bara juga begitu. Batu bara juga kita laporkan secara harian. Dan kalau kita lihat kalau biasanya di akhir tahun dan awal tahun itu cuaca mungkin agak sedikit ekstrim gitu ya. Sekarang juga mungkin ada La Nina sedikit gitu ya. Nah, kita udah siapkan ini. Siapkannya apa? Kita ngikutin langgam dari termasuk memitigasi cuaca tadi. Jadi kalau di Desember, Januari itu agak kesulitan nanti kalau memitigasi ada angin kencang dan sebagainya, maka kita stok batu bara itu pada titik tertinggi di bulan Oktober, akhir Oktober. Sehingga nanti pada akhir Desember pun kita masih terus aman. Begitu juga dengan BBM, kita stok 10 hari sesuai dengan standar dan itu kita checkpoint tiap hari. Kita laporkan tiap hari untuk siaga Natal Tahun Baru ini. Baik Pak, lalu terkait dengan kendala-kendala lain ya, seperti tadi Anda menyampaikan bahwa adanya kemungkinan yang harus diantisipasi ya Pak, seperti misalnya kendala cuaca, begitu cuaca ekstrim, dan tentunya ini akan berkait juga dengan pasokan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu dan juga tahun ini Pak, seperti apa Anda melihat terkait dengan kendala-kendala cuaca ini cukup mempengaruhi terhadap pasokan dari energi ini? Kita selalu memantau kondisi cuaca itu dan dari ini sudah menjadi suatu karakter di kita di semua lini di PLN ya, bagaimana cuaca yang mengenai pasokan itu, termasuk di windy.com kita sudah mempunyai pola itu ya. Kita melihat bahwa saat ini sesuai dengan ramalan cuaca memang ada La Nina tipis, ya, ada La Nina tipis yang lebih sedikit. Ini lebih bagus memang kondisinya daripada di tahun 2023. Tapi meskipun demikian, kita tetap menjaga ini. Menjaga kondisi siaga itu tetap harus pada kondisi siaga tadi. Kita jaga lebih dari 20, kita jaga lebih 10, kita tetap menjaga seperti itu. Baik, lalu terkait dengan
PLN Energi Primer ya Pak untuk memastikan kolaborasi yang optimal dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya produsen batu bara, produsen gas, lalu juga produsen dari energi terbarukan untuk di tahun depan Pak di tahun 2025 sudah seperti apa? Artinya rencana-rencana kolaborasi dan juga langkah-langkah apa yang akan terus dilakukan Pak? Ya, jadi memang kita punya 3 stakeholder utama. Jadi yang pertama pemasok seperti yang katakan Mbak Sinta tadi. Kemudian yang kedua adalah konsumen, dalam hal ini adalah pembangkit PLN. Dan yang ketiga adalah pemangku kebijakan. Nah untuk tahun 2025 kita akan memastikan benar kebutuhan yang secara real ini lebih supaya terus lebih akurat dan semakin akurat dalam tahun 2025. Kita berkomunikasi dengan Genco, dengan pembangkit, dan kita sudah lakukan rapat berkali-kali, kemudian kita sudah tentukan. Nah kemudian ini kita sampaikan kepada pemasok yang dalam hal ini mendapatkan penugasan dari Ditjen Minerba. Kita sudah lakukan ini, rakor tiap bulan, kemudian di samping itu konfirmasi bahwa para pemasok ini sudah memberikan konfirmasi untuk memasok di tahun 2025. Kita sudah mendapatkan komitmen 80 juta ton untuk tahun 2025 di dalam pemasok. Karena kita sudah konfirmasi dari awal nih. Jadi kita sudah secure ini 80. Meskipun ada beberapa kekurangan yang nantinya ini akan kita sesuaikan dengan jalannya waktu ini, terus kita konfirmasi terus. Kita berharap nanti di Desember ini semua kekurangan itu sudah dapat terkonfirmasi.